Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sahabat Humas Polda Sultan, kali ini ketemu bersama saya lagi Julius Efrain. Dan tentunya harus kita mengatakan di awal adalah salam presisi. Nah, kali ini kembali lagi untuk podcast Polda Sulawesi Tengah begitu. Dan kita agak sedikit mengangkat atau di edisi kali ini mengangkat sedikit topik yang berbeda. Biasanya kan saya topiknya tuh yang memang berkaitan begitu ya. Antara tugas yang menjadi tugas kepolisian dan juga apa yang menjadi tanggung jawab begitu kepada masyarakat. Nah, kali ini sebenarnya memang juga menjadi tugas kepolisian. Namun kita kali ini berpindah sedikit ya untuk kita berbicara di bidang kesehatan. Tepatnya pada siang hari ini atau pada hari ini kita akan berbicara tentang hiperbarik oksigen terapi dan juga penyelaman. Nah, seperti apakah kemudian kita kenal dengan hiperbarik terapi oksigen atau oksigen terapi atau yang biasanya disingkat dengan HBOT, apa yang kemudian menjadi tujuannya dan seperti apakah kemudian treatment-treatment yang dilakukan dan bagaimanakah kemudian besaran biaya serta apa yang dihasilkan ketika pasien ini mengikuti atau melaksanakan treatment HBOT. Nah, kali ini juga kami live di Facebook podcast Presisi Polda Sulteng. Jadi bagi viewers begitu atau sahabat Humas Polda Sulteng yang menyaksikannya bisa langsung membuka Facebook Anda dengan kemudian kita live di situ yaitu podcast Presisi Polda Sulteng. Nah, bersama saya telah hadir ya yaitu penanggung jawab dari hiperbarik oksigen terapi dan penyelaman. Beliau adalah Dr. Yudi Dermawan MMKes. Saya langsung sapa. Salam presisi. Salam presisi. Sehat. Baik. Pak Dokter, ini kita nanti akan berbicara dan saya nanti akan lebih menggali begitu seperti apakah HBOT atau hiperbarik ini ya untuk oksigen terapi dan juga penyelaman. Namun saya ingin tahu dulu nih Pak Dokter Yudi, ini gimana nih Pak Dokter, kabar-kabarnya ini kan sebenarnya tidak asli Palu tapi bertugas di Palu 2013. Secara singkat Pak Dokter gimana perjalanan karirnya di kepolisian? Perjalanan karir di kepolisiannya pastinya kalau saya memang kelahiran dari Jawa Timur ya, kota kecil. Tepatnya di kota? Di kota Bondowoso. Bondowoso, Jawa Timur. Itu. Kemudian untuk sekolah dari ini sampai SMA ya di sana ya di Bondowoso. Baru karena memang cinta kota kelahiran pasti ya gitu. Akhirnya apa? Setelah SMA baru kuliahnya di Surabaya. Begitu. Setelah lulus kuliah saya nggak langsung menjadi anggota Polri, belum. Saya mengawali karir di Polri itu dari yang mulai bawah. Jadi kalau pangkat di Polri itu kan paling yang di awal kan apa tamtama ya. Saya di bawahnya itu lagi. Saya jadi honorer dulu di tahun 97. Ini di Surabaya 98 ya? 97 98 di Surabaya. Ya, dari 98 sampai 99 2 tahun. Jadi saya mengawali karir sebagai honorer dulu. Jadi setelah lulus itu saya jadi honorer di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Atau sekarang yang lebih dikenal Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso, Surabaya. Dan kemudian singkatnya terdaftar secara resmi menjadi anggota kepolisian di tahun 99 itu ternyata ada tes. Untuk penerimaan Polri Sumber Sarjana ya. Dan pada tahun itu juga mulai yang pertama kali kita itu sudah terpisah dari ABRI. Jadi kita daftarnya langsung di Polda Jatim ya saat itu. Sampai saya sekarang masih ingat nomor pendaftaran saya nomor 006. Jadi di Polda Jatim pada saat itu ya 006 dan kemudian lulus pada saat itu. Ya lulus tahun 2000 saya masuk pendidikan. 2000 masuk pendidikan. Pendidikan tahun 2000 itu. Baik, dan berpindah-pindah kota dan akhirnya 2013 kemudian ke Palu. Sulawesi Tengah. Dan saat itu langsung menjabat sebagai kepala Rumkit begitu Dokter. Kepala Rumah Sakit Bayangkara. Berapa tahun Dokter menjadi kepala rumah sakit dari 2013? Saya mungkin saya rekor untuk di Sulteng ini. Saya menjadi kepala rumah sakit itu 1 tahun 4 bulan kalau nggak 1 tahun 5 bulan. Baik. Dan sekarang posisinya di 2022 ini Dokter adalah? Saya sebagai Kasubit Kespol. Kasubit Kespol. Dan ini Dokter memang sangat intens, konsentrasinya adalah kesehatan begitu Dokter ya? Ya, kesehatan ini ya utamanya. Hiperbarik. Dan juga bertugas penyelaman di instalasi hiperbarik dan penyelaman. Baik.
Dokter Yudi, ini satu topik yang menarik nih. Ini banyak yang belum tahu. Biasa kita tuh bahas ya tugas Polri secara umum begitu dokter. Kali ini pun juga kita akan bahas tugas kepolisian tapi di bidang kesehatan. Lebih spesifiknya adalah hiperbarik, oksigen, terapi, dan penyelaman. Betul. Ini seperti apa sih dokter? Ini dua kata yang berbeda, hiperbarik, oksigen, terapi, dan penyelaman atau justru satu kalimat yang bersambung gitu dokter? Sebenarnya begini, hiperbarik dan penyelaman. Kalau di sini mungkin di depan itu tertulis instalasi hiperbarik dan penyelaman. Sebenarnya hiperbarik ini sebenarnya apa yang terjadi pada saat penyelaman ya hiperbarik juga kan sama demikian. Boleh dikatakan hiperbarik seperti hiper dan barik, ya toh? Dua suku kata. Dua suku kata hiperbarik. Hyper tinggi. Ya. Barik itu merupakan tekanan. Jadi kalau di kita ini kan adalah tekanan tinggi, di mana hyperbaric oksigen adalah pemberian oksigen pada ruang bertekanan tinggi. Jadi tekanan tinggi definisinya ini bukan kita memiliki tekanan tinggi, tetapi ruangannya yang bertekanan tinggi. Yang memberikan tekanan tinggi pada badan kita. Jadi pada saat kita treatment, kita masuk nanti ke dalam satu ruangan. Nanti saya akan bahas itu dokter, tapi ini sebagai pengantar saja kita masuk dalam satu ruangan dan ruangan itu bertekanan tinggi begitu. Dokter, hiperbarik, oksigen terapi, dan penyelaman ini kan awalnya memang dikhususkan untuk para penyelam. Iya. Seperti apa para penyelam yang kemudian menggunakan treatment ini? Jadi gini, untuk penyelam, pastinya kalau yang wajib menggunakan hiperbarik ini adalah penyelam dengan yang mengalami kecelakaan penyelaman, pastinya. Yang mana kalau secara medis itu bisa disebut sebagai dekompresi. Yang mana terjadi pada ini penyelam-penyelam itu ya, entah itu penyelam tradisional yang mungkin mereka pakai kompresor. Yang pakai selang-selang itu, ataupun pada penyelam-penyelam scuba, ya free diving juga bisa untuk terkena dekompresi ini, yang mana itu wajib sudah, karena kalau sudah terjadi suatu dekompresi itu, ya kita bagaimana untuk mentreatmentnya ya menggunakan hiperbarik ini. Ya sebenarnya bisa kita melaksanakan suatu hiperbarik ya. Kalau memang kita penyelam profesional ya, kebetulan saya juga mungkin kalau di Polri saya memiliki sertifikasi, lisensinya ada, license sebagai instruktur selam, saya mungkin paling top ininya saya di Two Star instruktur ya, Two Star instruktur, sehingga saya bisa menguji sampai dari mulai penyelam dasar sampai bisa kan kalau penyelam itu dasar itu kan ada 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, specialty. Nah ini saya bisa menguji semuanya karena ada license yang 2 star tadi. Ya, karena saya di 2 star instruktur. Baik. Gitu. Jadi dokter, awalnya ini hiperbarik ini digunakan untuk para penyelam yang mengalami dekompresi. Iya. Dan setelah itu akhirnya ini berubah haluan untuk bisa sebenarnya bukan berubah haluan, expand begitu. Expand. Jadi ditambah juga ternyata bisa juga bukan hanya itu begitu. Dan kalau kita bicara tentang pasien secara umum di luar penyelaman, dokter, penyelam maksud saya, itu apa saja pasien-pasien jenis apa saja yang bisa menggunakan hiperbarik? Banyak ya. Kalau kita menggunakan hiperbarik ya, apa saja jenis-jenis penyakit ataupun dari bidang-bidang apa saja yang bisa di treatment menggunakan hiperbarik ini. Yang pertama mungkin kalau untuk klinis atau pasien sakit, diabetes. Kita tahu diabetes mellitus adalah suatu penyakit ya. Kalau yang kita obatin kan tipe 2 ya, DM tipe 2. Ya ini secara medis kita ketahui bahwa penyakit ini kan nggak bisa disembuhkan. Jadi seumur hidup katanya menggunakan obat. Nah, kenapa kok dilaksanakan hiperbarik? Apa hubungannya? Pasti begitu, tanda tanya di situ. Pada orang dengan diabetes pastinya gula darahnya tinggi. Gula darah tinggi itu akan merusak yang namanya
sel tubuh multi organ failure nanti ya. Akan terjadi kerusakan. Kalau di mata ya nanti bisa buta, kabur, akhirnya bahkan bisa buta gitu, retina rusak. Ke ginjal ya, ginjalnya rusak juga, mungkin terjadi suatu kebocoran ini membran, atau ke multiple organ bisa. Bahkan bisa diamputasi gitu ya dokter ya. Multiple ada organ bagian-bagian. Kenapa? Ya karena yang dipengaruhi di sini kan pada gula darah yang tinggi itu kan biasanya adalah pembuluh darahnya yang sudah tidak bisa seperti melaksanakan fungsinya seperti pada orang normal gitu keadaan yang normal. Nah selain diabetes mellitus, diabetes, apalagi gitu dokter? Banyak, stroke bisa juga. Terus gangguan-gangguan saraf ya. Ini kalau stroke kita bicara stroke ringan, begitu bisa langsung di treatment dengan hiperbarik? Gini sebenarnya bukan dikatakan, yang penting adalah pada stroke ini kita harus tahu juga dia stroke yang bagaimana, bleeding kah? Atau trombus kah begitu. Biasanya kebanyakan yang stroke trombus ya, kalau bleeding kebanyakan berat terus nggak sadar ya juga kita kesulitan. Itu harus kita tangani dulu di kedaruratannya gitu ya. Prinsipnya di hiperbarik ini begitu sudah ditangani kedaruratannya, kedaruratannya sudah hilang, sudah tinggal kita melaksanakan terapi definitif untuk ininya, baru kita masukkan di hiperbarik ini. Baik. Nanti saya akan bertanya ke Dr. Yudi begitu proses atau register ketika orang yang ingin melakukan terapi hiperbarik. Ini saya sebutnya terapi ya dokter ya? Iya. Terapi atau treatment atau sama aja? Treatment, terapi sama kan? Sama aja. Baik. Jadi terapi atau treatment begitu. Apa yang kemudian gejala apa yang kita rasakan dan seperti apakah kemudian proses-prosesnya, kemudian berapa biayanya, nanti saya akan bertanya sampai ke dalam begitu. Namun saya masih ingin mengulik dulu. Hiperbarik ini sebenarnya dokter ini asalnya dari mana begitu? Hiperbarik sebenarnya terapi hiperbarik maksudnya asalnya banyak sih negara yang sudah mengembangkan itu. Kalau kita asal kemungkinan banyak. Kalau kita memiliki konsultan kan, konsultan kita itu lulusan dari Lille Institute Prancis, Profesor Dr. Muhammad Guritno Suryokusumo. Prof. Guritno, beliaulah yang pertama kali kemudian. Beliau yang ini ya, itu beliau seorang angkatan laut dulu. Menjadi starter point-nya beliau begitu. Iya, starter point-nya beliau. Untuk di Indonesia ini justru ya memang dari beliau begitu. Ini justru beliau pakarnya, karena di Indonesia hanya ada satu profesor untuk terapi hiperbarik. Di tahun berapa pada saat kemudian hal ini dicetuskan bisa menjadi terapi begitu dokter? Kalau hiperbarik di luar negeri sudah lama. Kita bicara Indonesia sejak tahun 54. Oh, itu sudah cukup lama. Ada di rumah sakit angkatan laut itu sudah ada. Tapi secara umum banyak orang umum, masyarakat sipil yang tahu begitu ada terapi hiperbarik dokter. Kalau di Jawa ya terutama ya, di situ itu sampai 3 shift. Terapi. Karena apa? Kalau diabetes di situ ada kan klub diabetes. Ya. Ada klubnya juga ada klub diabetes. Jadi saling berbagi edukasi sebenarnya. Ada komunitasnya ya toh. Sehingga mereka ini rutin melaksanakan terapi ini. Sehingga dengan demikian kan ada suatu community itu kan lebih membuat semangat untuk melaksanakan terapi. Karena saling memberikan edukasi, informasi kesehatan ya. Benar. Tapi kalau kita bicara spesifik ke Sulteng dok, Sulawesi Tengah atau Palu juga lebih khususnya, itu mulai kapan dokter Yudi? Kita mulainya hiperbarik di sini sejak tahun 2016-an. 2016. Dan yang kami dengar dokter Yudi lah yang kemudian juga menjadi starter point-nya. Ya, mungkin untuk di Polri saya membawa kesehatan hiperbarik dan penyelaman ini ke Polri. Jadi pertama kali ya kita yang ini. Nah kan di antara rumah sakit Bayangkara yang lainnya masih belum tahu apa itu hiperbarik, kita sudah. Dokter Yudi lah. Keinginan apa pada saat itu dokter? Ya saya hanya ingin bahwa gini, berangkat dari Polri-nya sendiri ya. Polri itu kan terdiri dari darat, laut, dan udara. Nah itu. Ada matra lautnya. Matra laut. Kita kenal Trimatra begitu dokter Trimatra, ya.
Kalau di laut ya struktur air ya, ada polisi perairan ya. Kalau di udara ada polisi udara. Baik. Kemudian kalau di darat banyak udah. Lalu lintas ya termasuk Brimob sendiri ya. Nah, itu di darat. Juga di laut juga iya. Oleh karenanya itu saya berusaha apa? Namanya kita itu sebagai pelayanan kesehatan ya toh, entah itu kesehatan yang sakit ataupun mencegah supaya tidak sakit, kita kan harus bisa mencetuskan apa yang belum dimiliki di Polri ini ya. Kalau seperti rumah sakit banyak, rumah sakit Polri di seluruh Indonesia sudah banyak kan. Hanya saja kita perlu melengkapi. Karena apa? Ya dari bidang tugas Polri-nya sendiri kan trimatra. Nah, saya melihat kok dari matra perairan ini kok jarang. Keinginan Dokter Yudi untuk melayani, mengayomi pada saat itu dan kemudian ingin melengkapi, kemudian akhirnya mencetuskan hiperbarik terapi hadir di Palu. Kami akan melanjutkan podcast kami masih bersama dengan Dokter Yudi Dermawan MMKes, dan tentunya nanti di segmen kedua begitu viewers, kami sahabat Humas Polda Sultan akan lebih menggali begitu apa yang kemudian menjadi treatment atau terapi yang bisa dilakukan oleh pasien yang ingin menggunakan terapi. Tetap bersama kami di podcast. Kembali lagi bersama saya Julius Efrain di podcast Presisi Polda Sultan. Sahabat Humas Polda Sultan, tentunya kita dengan topik yang agak sedikit berbeda begitu dengan episode-episode sebelumnya, karena kali ini kita membahas tentang hiperbarik terapi oksigen dan penyelaman atau kita sebut dengan HBOT begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Yudi Dermawan MMKes ya. Beliau kemudian pun juga merasa ada satu keinginan di awal sehingga kemudian terapi ini bisa hadir di Palu begitu, yang dulu khususnya memang ini dikhususkan untuk para penyelam, namun sekarang ini bisa berbagai penyakit ataupun juga penderita bisa melakukan yang namanya terapi hiperbarik ini. Saya kembali lagi bersama dengan Pak Dr. Yudi. Pak Dr. Yudi, tadi kita sudah disampaikan penyakit atau penderita diabetes bisa, kemudian juga stroke juga bisa, kemudian apa lagi begitu jenis-jenis penyakit yang bisa diterapi? Sebenarnya yang bisa jadi bahkan untuk keracunan. Ini keracunan karbon monoksida. Ya, bisa. Itu bisa. Kemudian selain itu juga pada penyakit-penyakit yang lain seperti pasca operasi, penyembuhan luka. Jadi luka diabetes yang tidak sembuh-sembuh itu hanya bisa ininya selain ya perawatan luka yang baik ya toh, juga dengan hiperbarik. Saya mencatatnya Pak Dokter, itu bisa diabetes mellitus ya, tadi sudah disampaikan, kemudian stroke, luka bakar, cangkok kulit atau jaringan bisa juga. Pasti bisa. Kemudian ada keracunan oksigen bukan keracunan oksigen, keracunan gas karbon monoksida. Yang ini dari kendaraan bermotor biasanya kan bisa sering juga. itu ya. Kemudian perasaan cemas juga? Cemas ya bisa. Ada bisa juga. Bisa. Dekompresi pasti. Ya kan dokter ya. Nah bahkan di sini pertanyaan saya gini dok. Saya menemukan artikel bahwa penderita atau pasien HIV/AIDS atau ODA, Alzheimer, Bell's palsy, kanker itu bisa, dokter. Bisa. Jadi gini, kalau untuk HIV, pastinya pada HIV ini kan virusnya kan grogotin semua. Betul. Namanya menggerogoti semua, pastinya kita harus segera memperbaiki KU-nya, kondisinya lebih baik itu kan, dengan menggunakan hiperbarik oksigen ini, kondisi pasien pastinya akan lebih baik, demikian akan lebih segar, karena pastinya ya, karena modal hidup kita itu pasti oksigen. Ya itu tadi. Nah kemudian kalau untuk kanker atau tumor, kita bisa menggunakan hiperbarik ini, tapi ada syarat daripada terapi dari tumor itu sendiri, yaitu kita sudah harus setelah menjalani kemoterapi atau radioterapi. Jadi jangan sampai kalau sebelum itu kita nggak boleh masuk di hiperbarik ini. Itu yang tumor. Jadi harus kemo dulu atau radioterapi dulu, baru kemudian disarankan untuk ikut terapi ini. Namun kalau sebelum melakukan kemo dan radioterapi itu belum. Karena begini, pada kemoterapi dan radioterapi kan ini target yang akan dimatikan adalah sel kankernya. Betul ya.
Tapi selain sel kanker, sel yang bagus-bagus di sekitarnya juga kena juga kan. Akan banyak yang ini juga yang mengalami kerusakan karena proses kemoterapi atau radioterapi tadi. Nah, untuk sel-sel yang rusak tadi, nah ini akan diperbaiki kalau dia melaksanakan terapi daripada hiperbarik oksigen ini. Jadi ada beberapa jenis penyakit begitu sahabat Humas Polda Sulteng yang sudah disampaikan oleh Dr. Yudi, ya bisa mungkin kalau untuk HIV/AIDS ini tidak bisa menyembuhkan tapi bisa memperhambat begitu ya dokter ya, bisa memperlambat, menghambat replikasi daripada virusnya sendiri. Karena itu kan digrogoti begitu tubuhnya ya, itu kemudian berkembang, kemudian juga tadi sudah dicontohkan untuk tumor dan juga kanker begitu. Nah, Pak Dokter, kita lebih ke ini sekarang, lebih ke teknis begitu. Apa misalnya kami ataupun juga sahabat Humas Polda Sulteng yang ingin melakukan terapi hiperbarik oksigen, itu apa yang kita harus lakukan di awal? Mendaftar dulu, datang ke sini atau seperti apa prosesnya gitu? Pastinya pasien akan datang ke rumah sini sakit dulu, ke rumah sakit. Nanti langsung ke ruangan instalasi hiperbarik, di situ akan... Di sini ya dokter ya? Jadi kami gambarkan secara visual begitu bahwa instalasi hiperbarik itu kalau kita masuk ke rumah sakit Bayangkara itu agak ke dalam begitu ya dokter ya? Jadi dari IGD itu masuk ke dalam dan kemudian berada di posisi kiri begitu. Jadi tapi tanpa perlu harus melalui UGD, tapi bisa langsung ke ruang instalasi hiperbarik oksigen. Nanti di situ kan kita akan periksa pasiennya dulu, akan menanyakan apa keluhannya, apa ininya. Jadi difilter dulu di situ, di screening dulu. Pastinya kan harus ada dokternya yang akan melayani itu ya. Jadi langsung datang saja ke sini. Kemudian biasanya ngisi-ngisi apa itu dokter? Ada form atau dokumen apa? Kalau form pastinya adalah identitas daripada pasiennya, kemudian persetujuan tindakan untuk ya seperti di fasilitas kesehatan pada umumnya begitu. Hanya saja kan kalau di sini kita akan meriksa daripada keluhan daripada pasien yang menerima apa saja keluhannya begitu. Dan artinya melalui proses screening dulu begitu. Pasti. Setelah anamnesa supaya apa dokternya setelah dengan adanya informasi anamnesa yang dari pasien ini kita bisa mendiagnosa. Ternyata ini. Kalau sudah diagnosanya kita tegakkan, pasien ini perlu menggunakan hiperbarik oksigen ini atau tidak. Apabila kita perlu, nah ini menggunakan dosis yang apa kan, seperti itu. Jadi tidak semua pasien datang itu kemudian langsung diberikan terapi hiperbarik dok? Tidak semua? Tidak, ada gini, kalau di medis itu ada istilah kontraindikasi. Kontraindikasi, betul. Ada indikasi. Kalau kontraindikasi yang tidak boleh pasien-pasien masuk ke chamber hiperbarik itu hanya dikenal dua saja, kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kalau absolut yang tidak boleh masuk pastinya adalah dengan kelainan pneumotorak gitu ya, atau apa namanya selaput parunya robek gitu ya. Sebelum itu dilaksanakan suatu treatment untuk memperbaiki itu ya secara bedah itu kan, sebelum dilakukan treatmentnya dulu, diobatin dulu, baru bisa masuk. Setelah itu baru kalau memang sudah benar tidak ada pneumotorak, baru ikut terapi. Boleh begitu. Baik. Biasanya pasien yang paling banyak hingga saat ini pasien dengan penderita apa dokter? Kalau saat ini banyak sih, macam-macam ya. Ada yang stroke dan pasca stroke ya pastinya. Itu kemudian ada juga diabetes yang juga mungkin banyak. Diabetes, ada yang ya ini Bell palsy. Bell palsy juga. Bell palsy itu sangat bagus sekali kalau kita terapi dengan hiperbarik ini. Kemudian ini juga ada yang bertujuan untuk kebugaran atau meningkatkan kapasitas fisik. Ya. Karena begini, mungkin ke depan ini juga akan hiperbarik ini akan membantu Sulawesi Tengah dengan program Sulteng Emas itu. Sulteng Emas. Jadi kebetulan saya juga di ketua satu POSI ya, POSI dokter masuk tim untuk Sulteng Emas begitu? Iya. Jadi dalam rangka itu tadi
Bapak Ketua KONI menunjuk kita sebagai ikut untuk menangani atlet-atlet Sulawesi Tengah ini pada saat nanti Puslapda. Ya, artinya ini persiapan 2024 untuk PON Sumut Aceh ya? Oke. Karena kita akan gabungkan hyperbaric oksigen ini untuk peningkatan kapasitas daripada fisik daripada atlet. Jadi untuk peningkatan kebugaran ini para atlet juga penting ya dokter ya? Dengan penggunaan hyperbaric oksigen ini, ya kalau atlet kan modalnya VO2 max yang tinggi. Betul. Ya, itu endurance ya, ketahanan tubuh. Ya, itu kita akan inikan pada atlet kita. Baik. Dan mungkin ini yang belum provinsi lain belum menggunakan, ya nggak tahu. Karena kalau kami di sini kami sudah melaksanakan suatu studi pengamatan ya terhadap anggota-anggota kami yang mana pada saat mereka mau melaksanakan pendidikan pengembangan yaitu di SIP ya, dan itu proses seleksi. Jumlahnya banyak. Dan kenapa kok harus SIP? Karena usianya. Usianya sudah hampir lebih kurang 30 sampai 40 lah. Pada saat 30 sampai 40 ini kalau mereka melaksanakan tes kesemataan jasmani kan ya pastinya sudah bisa jatuh, bisa drop begitu dok ya. Sudah menurun ya kondisi karena usia ya. Kalau yang masih baru-baru baru masuk masih remaja ya pasti kuat. Nah, kita waktu itu kita melaksanakan studi pengamatan itu ternyata pada atlet yang bukan anggota kan ya, SIP tadi yang melaksanakan tes seleksi SIP itu ternyata hasilnya sangat-sangat spektakuler. Jadi banyak sekali kegunaan hiperbarik ini. Banyak sekali. Bahkan ini yang membuat saya pun juga surprise, terkejut, anti aging juga bisa gitu. Untuk beauty juga bisa gitu ya. Beauty terapi. Karena gini, banyak yang sudah menggunakan hiperbarik di kita, terutama pada klinik-klinik kecantikan yang ada di Palu ini ya, kliniknya seperti Skin Origin itu ke kita untuk pasien-pasiennya yang tertentu ya biasanya dikirim ke kita juga untuk melaksanakan hiperbarik karena memang ya salah satu ini hiperbarik ini memang luar biasa kalau kata saya. Dan juga ada yang harus kita pedomani ya. Apa itu dokter? Bahwa hiperbarik itu tidak mengenal efek samping. Oh, jadi tidak ada efek samping? Kita nggak tahu efek samping itu apa. Dan sampai hari ini dokter belum pernah melihat pasien mengalami efek samping? Tidak ada efek samping. Tapi hiperbarik ini hanya mengenal efek depan. Apa itu dokter? Ya, terutama pada kaum Adam, laki-laki seperti kita ini, ya, dengan penggunaan efek terapi daripada hiperbarik ini ya. Pastinya kita akan lebih perkasa. Jadi begitu ya. Memang. Jadi hormonnya lebih naik begitu dokter ya? Bukan masalah hormonnya bukan hormon naik, juga. Tapi memang mempengaruhi dari sistem saraf yang itu juga. Terutama pada diabetes nih. Nah, jadi mungkin untuk para viewer kita ini, ya nggak perlu khawatir kan kalau laki-laki kalau sudah nggak mampu apa-apa lagi kan sepertinya tinggal menunggu pasrah. Tapi ternyata bisa meningkatkan keperkasaan tadi. Ya, meskipun kita diabetes itu bisa kita atasi. Impotensi. Impotensi juga masuk dalamnya. Jadi hubungan pasutri pun juga semakin baik begitu dokter ya. Pasti. Jadi banyak sekali begitu ya sahabat Humas Polda Sulteng. Ini kita tidak hanya bicara awalnya tadi untuk penyelam, kemudian juga bisa diabetes, kemudian untuk bisa stroke begitu ya, untuk luka, penyembuhan luka, dan juga tadi udah Bell palsy, HIV/AIDS juga masuk dalamnya, dan juga Parkinson juga masuk dalamnya, Alzheimer juga. Tetapi ini untuk anti aging, penuaan begitu, beauty terapi, bahkan ini untuk keperkasaan juga dokter. Komplit semuanya. Komplit itu lagi. Dan bukan berarti kalau kita terapi ini kita hanya dapat anti agingnya aja. Tidak. Begitu masuk, ya semuanya itu akan dapat. Kebugarannya dapat. Kemudian anti agingnya dapat. On-nya juga dapat, ya perkasanya juga dapat. Nah ini penasaran nih Pak Dr. Yudi, ini dari tadi mungkin sahabat Humas Polda Sulteng ingin bertanya, per terapinya itu mengeluarkan biaya berapa sih Pak Dokter? Oh begini, ini kadang yang menjadi hambatan, ya toh. Kadang, apakah di
cover oleh BPJS atau tidak, begitu kan? Untuk hiperbarik oksigen ini, untuk sampai saat ini, ya BPJS belum mengcover pelayanan daripada hiperbarik terapi. Ya, hiperbarik terapi ini. Padahal ya memang itu bukan inian dari kami seharusnya. Ya itu ketidakmampuan BPJS sendiri untuk mengcover. Kenapa? Karena begitu, karena fasilitasnya ada, kenapa tidak tercover begitu ya. Nah itu. Sehingga pasien di sini harus membiayai mengeluarkan uang sendiri dulu secara mandiri. Dengan biaya berapa, dokter? Kalau kita per kali masuk tergantung ya, ini menggunakan tabel berapa atau dosisnya apa. Oh, jadi ada takaran dosisnya? Ada. Jadi begini, kalau kita mengenal untuk terapi untuk kebugaran, kemudian untuk pasien-pasien kita ya, semua itu atau disebut menggunakan tabel 9 atau tabel klinis, itu kalau di rumah sakit ini satu kali terapi itu 500.000. 500.000, ini net ya dokter ya? Iya, 500.000. Sudah, iya. Oke, itu satu kali terapi dengan durasi waktu? Iya, durasi waktu lebih kurang 2 jam seperempat. 2 jam seperempat. Iya. Dan itu nanti masuk ke dalam chamber. Iya. Nanti di segmen berikutnya dokter, saya akan dokter perlihatkan secara langsung apa yang kemudian menjadi kegunaan dari chamber dan alat-alat yang digunakan. Iya. Jadi 500.000 per satu kali terapi. Iya. Nah biasanya disarankan periodiknya berapa gitu dok? Seminggu sekali atau gimana? Kalau kita akan memeriksa pasiennya dulu. Apabila pasien ini sudah ada keluhan secara klinis, misalnya ada gangguan pada kan diabetes tadi berarti sudah ada penyakit predisposisinya ya. Kita biasanya akan inisiasi itu kita berikan dosis full satu dosis. Satu dosis hiperbarik di sini dikatakan satu dosis yaitu 10 kali terapi secara per minggu dokter. Per hari. Per hari. Iya. Jadi setiap hari harus datang begitu dokter? Setiap hari. Kita akan terapi 10 kali dulu. Setelah itu kita akan evaluasi. Baik. Dari evaluasi itu kan pastinya kita akan lihat apa yang dirasakan yang lalu ada perubahan apa saja. Oh ini hilang gitu kan. Nah dari situ kita akan menyimpulkan. Oh ini selanjutnya bisa seminggu 2 kali kah? Seminggu sekali kah? Jadi atau mungkin sebulan bisa sekali atau 2 kali gitu. Jadi awalnya dilihat dari dosisnya dulu, kemudian setelah itu akan dievaluasi begitu ya. Oke, sahabat Humas Polda Sultan, kita break dulu, nanti kita akan lanjut untuk segmen terakhir, dan nanti di segmen terakhir Dr. Yudi akan ajak saya begitu untuk melihat secara langsung seperti apakah terapi ini begitu ya, apakah saya bisa diajak masuk chamber atau gimana, nanti kita lihat sebentar ya, tetap bersama kami di podcast Presisi Polda. Oke, siap Pak. Ya, masuk boleh. Apa itu? Apa ini bom pinggang? Bom pinggang? Bom pinggang? Ada bom pinggang. Apa itu? Selamat pagi, selamat datang di ruang udara pertukaran tinggi Rumah Sakit Bayangkara Palu.
saat ini yang bertugas mendampingi Bapak, Ibu, dan beberapa swasta selaku penggerak dalam kepala logam, 5 parfum dan balsam, 6 remote mobil baterai, 7 pena. Mohon izin. Ya, masih dengan topik pembahasan yang menarik di episode untuk kali ini di podcast Presisi Polda Sulteng. Kita masih membahas hiperbarik oksigen terapi begitu atau kita sebut dengan HBOT. Nah, kali ini saya langsung bersama kembali dengan Dr. Yudi. Dr. Yudi? Ya, ini adalah alat ini yang disebutnya apa gitu, dokter? Kontrol panel ya. Panelnya. Panel daripada hiperbarik ini. Di panel ini kan banyak nih apa ini aja kan gitu. Oke, jadi ini panel mulai dari on sampai ke off-nya begitu ya dokter ya. Namun dari semuanya ini, fitur-fitur ini apa yang harus kita perhatikan ketika dokter dan juga tim ini lagi melakukan terapi ke pasien? Yang mana yang paling penting untuk kita pelajarin begitu dokter? Oke, sebenarnya begini, panel ini perlakuannya sama dengan kita ibarat kalau kita mau naik pesawat, kita pilotnya. Pastinya kita sebelum mengaktifkan panel ini ya, kita pertama kali masuk, kita akan cek dulu semuanya, lihat utuh semuanya sebelum di on, ya. Kemudian di bawah alatnya kita akan periksa. Tiap hari itu SOP-nya seperti itu. SOP-nya begitu. Jadi SOP daripada hiperbarik oksigen ini itu seperti kalau kita mau pesawat tempur, pilotnya kan pasti ini. Nah, yang kedua adalah setelah ini kita lihat, kita akan lihat makro ininya adalah chambernya sendiri. Kita langsung ke chamber nih dok. Jadi seperti ini ya, kita akan cek. Ini chamber tempat pasien, pasien duduk ya. Jadi mereka ini posisinya duduk di dalam atau lagi melakukan terapi begitu. Jadi kita akan cek ininya. Ya, karena apa? Ini kan tekanan ini tinggi ya. Kenapa perlakuannya kok seperti pesawat? Kalau kita pilot, kita pesawat tempur mau ini kan pasti seorang pilot itu kan ada SOP-nya. Dia akan lihat ini ya. Ini juga demikian. Memang ini baja dengan ketebalan yang ini tebal. Ya, tebal banget ya sampai enggak diginikan aja suaranya seperti itu. Nah, ini kita akan lihat muter ke sana. Ini teman-teman bisa ya kita muter ya. Akan kita ikut di follow begitu. Ya, karena di sini kan banyak ininya juga seperti ini ya. Jangan sampai ada mungkin ada jejas mungkin apa ya, mungkin daripada tangki tabungnya sendiri. Kemudian di sini valve-nya jangan sampai ada mungkin ada yang bocor atau ini ya. Nah, kita akan berputar sampai ke sebelah-sebelahnya juga. Baik. Ya, termasuk piranti-pirantinya. Kita akan juga. Setiap hari, setiap kita mau melaksanakan itu pasti. Ya. Jadi awal SOP-nya itu adalah untuk dikontrol dulu, di clean area dulu mungkin begitu dok ya, di semuanya disterilkan dan dicek and recheck dan kemudian kita melakukan terapi begitu dok. Iya, baru kita akan jalankan alat ini. Dan ada satu lagi, dan karena apa kok kita melaksanakan SOP sedetail itu dan tidak boleh ada yang dikurangi. Kenapa? Memang ya untuk hiperbarik daripada hiperbarik oksigen dan penyelaman Polda Sulteng ini ya, kita itu memang gimana ya? Karena kita sudah diakui oleh internasional. Ya ini. Ini pengakuannya dok? Ya. Kita diakui oleh DAN. Jadi Recompression Chamber Network providernya begitu. Yang mana ini pusatnya ada di Columbia, USA. Jadi kita melayani juga pasien-pasien yang dari DAN ini juga kalau misalnya ada mungkin kecelakaan penyelaman di Indonesia bagian timur atau di mana aja yang bisa mencapai lokasi kita, maka kita akan berikan layanan pada mereka. Dan untuk kepada pasiennya kita akan free. Dan ada ini nanti kita yang akan berhubungan dengan DAN. Baik. Dan ini suatu hal yang sangat membanggakan sebenarnya karena Rumah Sakit Bayangkara sendiri kan belum go internasional kan. Tapi sudah punya alat canggih seperti ini. Hiperbariknya ini yang diakui oleh internasional. Baik. Gitu. Dokter Yudi, ini sekali masuk itu ada berapa pasien di dalam ini dokter? Sebenarnya pada hiperbarik ini kan ada 2 bagian ya. Ada main chamber, ini main chamber. Ini main chamber. Ya. Yang ini
adalah lock chamber ya ini. Oh, di ini ada locknya juga ini ya? Lock chamber. Oh iya. Ya. Oke. Fungsinya lock chamber atau emergency chamber. Kenapa dikatakan sebagai lock chamber atau emergency chamber? Dan setiap chamber harus ada ini, ya kan? Kalau nggak ada ini, maka kita mau evakuasi pasien juga kesulitan. Oke. Gitu. Misalnya kita di pasien di main chamber sana, misalnya ada yang mungkin sakit perut, mau buang air bersama Iya, di BAK mana atau ini BAB kan? dulu. Nah kalau nggak ada ini kan begitu turun dikeluarin tekanannya, semuanya kan akan keluar begitu betul. ya. Tapi kalau ini enggak. Siapa mungkin ada satu orang ya yang mau BAB mungkin BAB mau atau kamar BAK mandi begitu, karena Dok. iya karena sudah full mungkin nggak bisa tahan, maka dia bisa dikeluarin sendiri. Evakuasi dulu. Ya, Oke. dengan cara ini lock chamber kita naikkan tekanannya sama dengan tekanan main chamber, maka pintunya kan akan buka Oke. otomatis. Nah, tetapi Dokter Yudi ketika masuk itu ya kecuali memang in case tadi mau BAB, BAK harusnya memang tidak keluar-keluar begitu. Iya. Dengan durasi waktu selama berapa jam tadi dokter? 2 jam lebih kurang 2 jam. 2 jam seperempat. 2 jam seperempat kurang lebih. Nah, itu ada fase-fasenya nggak di 2 jam begitu dok? Ada. Jadi fase pertama adalah fase dead ya atau memberikan tekanan. Oke. Ya. Atau kalau di penyelaman kita melakukan depth Ya, atau menyelam masuk ke dalam kedalaman begitu, ya. ya. Di situ kita akan memberikan waktu berapa menit itu sudah nyampe di kedalaman 14 meter. Kalau pencapaian kedalamannya secara ini harusnya kecepatannya adalah 20 feet Ya. per menit. Harusnya itu. 20 feet per detik, Iya, iya. gitu cepat karena Oke, jadi kita pun merasakan seperti menyelam ya dokter ya? Iya, hiperbarik ini disebutkan sebagai penyelaman kering. Penyelaman kering, ya visualnya dibawa ke sana begitu. Ya memang seperti itu. Rasanya dibawa ke sana begitu. Bukan dokter. rasa saja. Dan seperti ya memang ini penyelaman Penyelaman kering ya, gitu. kering, baik. Oke. Karena apa? Di dalam main chamber tadi pada saat tekanan dinaikkan, Iya, iya. itu diberikan apa namanya, kita juga sama seperti kalau kita menyelam, kita harus melakukan suatu equalizing, nggak boleh terlambat. Ya. Kalau nggak terlambat nanti sakit telinga. Menggunakan max juga, ada masker. Itu fase 1 dok. Fase 2? Fase 2 ya, begitu sudah masuk di kedalaman 14 meter tadi, kita akan diinikan untuk memakai Max masker. atau masker. Ya. Oke. Dan kemudian fase terakhir ada lagi dok. Masker ini diberikan pakai masker itu menghirup oksigen murni itu selama 30 menit kan. 30 menit. Oke, jadi ada nggak waktu jeda-jeda untuk Ada. pasien yang ada di dalam? Jadi 30 menit menggunakan masker, bernafas menggunakan masker. Nanti setelah itu akan ada aba-aba dari operator. Buka masker. Buka masker itu 5 menit. 5 menit. Kemudian setelah itu pakai masker lagi Iya. selama 30 menit. Kemudian buka masker lagi ya, ini ya. Pakai, buka begitu ya. Oke. Itu jedanya 5 menit. Oke. Dan Pada total kalau yang tabel 9 tadi menggunakan masker 30 menitan Iya, itu aja iya. sudah 3 kali. Betul. Berarti kan sudah 90 menit. Iya. Makanya tadi 2 jam 15 menit kurang lebih di Iya, begitu itu ya. karena ada Iya, jeda ada waktu jeda-jedanya. antara pertama ke kedua, ketiga ini kan ada jedanya 5 menit, 5 menit. Oke, artinya Dokter Yudi ini pasien harusnya sama-sama masuk ya? Sama-sama. Tidak ada yang boleh susul-susulan begitu, sama-sama semuanya Iya. di jam yang sama dan keluarnya jam yang sama. Idealnya seperti Idealnya itu. begitu. Oke. Tapi kadang kan namanya pasien juga ingin ini apa namanya masuk gimana? Bisa juga kita akan masukkan, misalnya sudah berjalan Iya, gitu. iya. Misalnya kita akan menyusulkan ada satu pasien Bisa bisa. juga. Kita akan Oke. gunakan ini lock chamber ini. Oke, yang lock chamber. Tidak masuk ke main chamber dulu. Enggak, jadi ke lock chamber ini akan kita naikkan tekanannya, pintu tutup, naikkan tekanannya sampai tekanan ini Ya. lebih kurang sama dengan tekanan di sana. Oke. Sehingga kan kalau tekanannya sama kan pintunya bisa terbuka. Baik, baik. Kalau- Dok, ya silakan dilanjutkan. Itu nanti misalnya setelah masuk di situ, maka ditutup kembali, ditahan pintu, ini turunkan. Oke.
Dan ini semuanya nanti akan mengikuti arahan dari petugas di Iya. tempat ini, ya, teknisi di tempat ini. Nah, itu untuk petugas sendiri, Dok, apa yang harus diperhatikan begitu, Dok, dari perawat ataupun juga nyebutnya apa di sini, Dok, kalau petugas teknisi, ya? Tendernya, oke. Itu apa yang harus diperhatikan oleh human-nya di sini, Dok, para petugas atau tendernya begitu, SOP mereka. Jadi gini, kalau untuk SOP di sini ada operator ya. Ada operator. Ada tender. Di sini tender ini kan mengarahkan pasiennya melakukan pemeriksaan mungkin tensi semuanya. Setelah itu dia akan membantu mengarahkan pasien untuk karena di sini kan harus menggunakan baju yang khusus. Ya, Nggak baju boleh warna biru itu gitu ya. Iya. Dan baju itu sebenarnya ada maksudnya. Oke. Baju itu dirancang memang tidak bisa membawa barang. Kalau bawa barang ya kelihatan. Karena pas ada talinya begitu ya, tidak ada kantongnya sama sekali. Begitu. Memang tidak diperkenankan untuk masuk ke hiperbarik ini membawa barang-barang yang tadi mungkin ada di situ ya. Apa saja yang tidak boleh dibawa. Oke. Oleh karena itu makanya disiapin loker begitu ya untuk mereka tempat baju terapi atau tempat ganti atau tempat menyimpan barang gitu ya, dokter ya. Oke, dan jadi petugasnya pun juga harus safety. Clean, secure begitu ya, dokter ya? Clean, secure, penampilannya juga harus di ini. Ya kalau kita misalnya seorang tender penampilannya nggak ini awut-awutan ya. Ini sama seperti dokter Yudi ya, penampilannya pun harus begitu, dokter ya? Harus selalu steady. Baik. Gitu. Dokter, kita pernah mengalami bahkan mungkin sampai hari ini pun juga endemi atau dulunya pandemi COVID-19 memang belum dicabut begitu, dokter ya. Apa yang kemudian adakah fungsi dari hiperbarik ketika pun juga pernah menangani kasus pasien yang terkena COVID-19 dulunya? Mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan jawabannya inilah. COVID-19 itu ini jawabannya. Ya, terapi utamanya ini memang sebenarnya. Tapi COVID-19 ini kan diharapkan apa? Kalau kita mau pakai hiperbarik itu apa? Pasiennya harus dalam kondisi pertama kali kena itu masih kondisinya kan bagus. Ya. Nah kita jaga jangan sampai saturasi oksigennya itu jangan sampai turun kan begitu. Karena apa? Penyebab kematian terbesar pada COVID-19 itu pada virus Delta yang kemarin ya. Varian itu Delta. Kan, iya varian Delta itu kan saturasinya turun. Ya. Kalau di fase awal begitu diketahui diagnosa COVID, masukkan sih ini tiap hari. Karena otomatis saturasinya akan 100% terus. Nah bagaimana nggak akan 100%? Kalau kita normal nih menghirup udara sekitar kita ini, kadarnya kan cuma 19,7% saja. Betul. Yang lainnya nitrogen kan begitu. Nah, kalau kita lakukan hiperbarik ini, dia sudah menggunakan 100%. Nah 19,7 dibanding 100% kan tinggi sekali begitu. Baik. Dan sampai hari ini dokter, intens atau animo antusias dari masyarakat Palu Sulteng sendiri gimana yang kemudian ingin mengikuti terapi hiperbarik? Ya semakin lama semakin banyak. Itu semua sih karena apa ya, mungkin karena sebelumnya nggak ada, karena kita yang mengawali, pastinya kita harus ada edukasi dan selalu menyampaikan promosi ya, ini ya kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dalam hal apanya, tapi karena kegunaan hiperbarik ya. Karena tadi kita sudah paparkan di awal bahwa banyak sekali penyakit ataupun juga kecantikan beauty atau keperkasaan tadi seperti dokter Yudi itu pun juga bisa dilakukan. Baik, Pak Dokter Yudi ini mewakili dari institusi kepolisian, Polri. Artinya polisi pun juga tidak hanya persoalan Kamtipmas saja begitu. Namun kesehatan pun juga Pak Dokter hari ini bisa memberikan edukasi kepada kami pun juga sangat peduli, sangat care. Apa yang sebenarnya ingin dirasakan atau dicapai dari institusi ini Pak Dokter untuk bisa memberikan termasuk edukasi kesehatan ke dalam masyarakatnya begitu, Dok? Ya, jadi gini, untuk masyarakat Polri juga namanya fasilitas kesehatan itu kan ada preventif, kuratif dan sebagainya. Kalau di Polri, kebetulan saya di Bidokes, saya sebagai Kasubdit Kespol. Jadi ini adalah merupakan fungsi pembinaan ya, yang mana kita itu akan menjaga seluruh
anggota Polri kita ini untuk selalu siap bertugas memberikan begitu. pelayanan Nah yang kalau baik. anggota Polrinya itu banyak sakit, nah kira-kira apa bisa melayani masyarakat? Kan nggak bisa, ya. Pastinya kita akan menjaga itu. Dan kalaupun ada yang sakit, terutama nih anggota Polri banyak juga kan yang sudah usianya sudah usur, kemudian mengalami sakit-sakit kronis. Ya di Polda Sulawesi Tengah ini yang akan jadi kita melayani anggota itu mulai dari untuk pencegahan, vaksin semuanya itu ya, preventif, kuratifnya kita memberikan juga. pengobatan ya, ada rumah sakit, ada ini semuanya, dan juga rehabilitasinya, istilahnya pada saat terjadi sakit-sakit yang sudah degeneratif tadi, kita juga harus bisa mengcover gitu loh, namanya fasilitas kesehatan, dia harus menjamin anggotanya bisa Artinya sehat. Pak Dokter, Polri menjamin untuk semua lini yang bisa memberikan ketentraman untuk masyarakat dan juga terutama kepada anggota Poldanya sendiri atau anggota Polri. Terima kasih Pak Dokter Yudi, informasi yang sangat berharga begitu ya. Saya sudah dibawa jalan-jalan ke instalasi ada satu lagi supaya ada pengetahuan juga. Jadi selain ruangan sini saya akan kenalkan yang tadi belum itu. Kapan itu Pak Dokter? Ya, ini langsung saja. Iya. Baik. Yang di sebelah karena ruangan ini kan kita langsung berarti ya? Langsung aja. Sebenarnya hiperbarik itu bukan hanya ini. Jadi dalam penyiapannya itu kita ini sudah siap. Untuk bisa bekerja mesin itu ini pendukung ininya. Ini justru juga yang menjadi vitalnya di situ ya, Dokter. Pembangkit tekanannya. Pembangkit tekanannya. Airbangnya. Airbangnya kita sebut ya. Airbangnya ini. Airbangnya ini. Ada 3 tabung besar gitu ya, 3 tabung Dokter. besar yang mana itu ini kan apa namanya untuk membangkit tekanan tadi di dalam ruang chamber tadi, karena ini kan salurannya ke sana. Ya, kalau ini kompresornya untuk mengisi ini, dan ini biasanya kita isi pada saat pagi. Pada saat pagi. Jam 5:04, jam 5:10. Karena apa? Udara pada saat itu masih bersih ya. Kita isi ini. Kalau yang merah ini di chamber kita itu ada safety-nya. Apabila ada peningkatan suhu yang secara tiba-tiba, maka ini akan pemadam kebakarannya. Ini adalah pemadam kebakarannya. Jadi semua alat ini bekerja dalam satu sistem, gitu Dokter ya. Kemudian kalau ini akan kita lihat prosentase daripada memonitor ada angka-angkanya. udara yang ada di sini nih. Itu alatnya. Apa saja. Jangan sampai nanti banyak polutannya kita tekankan sana terus keracunan kan gitu. Ini semua dalam kendali teknisi tadi ya Dok ya, operator tadi. Operator itu. Artinya Dokter Yudi ini mesin bekerja dengan baik, manusia juga bekerja dengan baik. Baru semuanya bisa. Ini ada lagi satu. Masih ada lagi satu begitu sahabat Humas Polda Sulteng ya. Ini kesempatan berharga untuk saya bisa diajak keliling-keliling di instalasi hiperbarik. Ini alat apa ini? Pak Dokter. Ini ruangan terakhir ya? Ini yang disebut sebagai oksigen production. Jadi kita itu sebenarnya tabung-tabung yang digunakan tadi, kalau misalnya kayak kemarin ya waktu bencana di Palu, kan terjadi kekurangan atau pada saat COVID terjadi kekurangan suplai oksigen dari Jawa ke Sulawesi, toh? Kita bisa buat sendiri. Ya, ini alatnya. Ini untuk produksi oksigen. Makanya kalau di sini dia harus bersih, ruangannya nggak boleh ada oli. Tapi nggak apa-apa kita pakai sepatu di Dokter. Nggak apa-apa ya. Maksudnya bersih di sini, oli semua nggak boleh. Dan ini terus dijaga kebersihannya. Dan ini kita ambil dari udara biasa, dibuatlah jadi oksigen. Berarti memang ada maintenance rutin pun juga dilakukan. Pasti. Itu secara rutin seperti pesawat, kapan kita overhaul, kapan kita ini. Baik, Pak Dokter, ini adalah ruangan terakhir. Sudah terakhir. Ya, ini semuanya bekerja dalam satu sistem yang baik, di bawah kendali tentunya juga dengan human yang baik, ya. Jadi SDM-nya baik, SDA-nya juga baik, begitu. Terima kasih sekali Pak Dokter Yudi Dermawan, MMKes, sudah hadir bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Sekali lagi saya sangat
bahagia sekali ya, ini beda dengan episode lainnya. Kita diajak jalan-jalan untuk melihat bagaimanakah kemudian pelayanan Polri untuk bidang kesehatan khususnya dari Polda Sulawesi Tengah, dan Dr. Yudi Darmawan tadi sudah memberikan salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan terapi hiperbarik, oksigen terapi dan juga penyelaman. Saya Julius Efrain pamit, kita akan ketemu lagi untuk podcast Presi Sulteng Polda Sulteng untuk episode-episode yang lainnya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam Presi.